Sama-sama berkata, tepuk tangan untuk Tuhan dulu ya, haleluya. Wow. Sebelum duduk, boleh tepuk tangan 1 menit lagi yuk untuk mereka yuk, haleluya. Tim PW Music semuanya, thank you dan saya percaya luar biasa, haleluya. Silakan duduk. Wow. Shalom saudara sekalian. Semangat, amin. Masih semangat, amin. Boleh lambaikan tangan kita, shalom. Tuhan kita dahsyat, amin. Dia luar biasa, amin. Thanks for God, terima kasih untuk Tuhan. Untuk yang kedua kali nih, saya boleh ada di tempat ini. Yang pertama tahun lalu ketika saya ditugaskan dan ketemu oleh pastor. Dan saya percaya bahwa Tuhan sayang dengan kita semua, amin. Tahun lalu bulan Februari, saya masih ingat tadi saya lihat jadwal, saya pelayanan di sini, dan saya percaya setelah itu saya sakit dan sebagainya, tapi apapun yang terjadi, Tuhan kita dahsyat. Nah, kapanpun saya khotbah, dimanapun saya khotbah, mau di Medan, di sini, di Batam, kalau aminnya nggak mantep, waktu saya tambah 5 menit. Amin? Wah, begini nih dong. Pak Daniel bantu saya, nanti kalau aminnya nggak begini, saya tambah 5 menit. Yes, haleluya. Percaya dia dahsyat, amin? Ayo, topik yang bulan April ini keren loh. Percaya bahwa ada kemerdekaan? Percaya ada kemerdekaan? Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sama-sama dengan saya katanya, merdeka. Pemilu aja masih ramai kemarin. Siap merdeka? Coba tampang orang merdeka, masa senyumnya kecut begitu? Ayo sama-sama dengan saya kata, yuk merdeka. Amin. Percaya karena kita juga punya Tuhan yang dahsyat. Aduh, aminnya sudah lemes lagi, Pak. Tuhan kita dahsyat. Seberapa dahsyatnya dia? Hanya sampai luar biasa. Yang benar, saya kehabisan kata-kata hidup loh untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Enggak ada kata-kata hidup untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Saya hanya adanya kagum heran. Habis kata-kata hidup untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Saya hanya sering berteriak seperti ini. Tuhan, ini saking habis kata-kata hidupnya loh. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Amin. Enggak ada kata-kata hidup lain untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan kok. Ayo saya mau dengar nih di Batam nih. Berapapun jemaatnya saya enggak mau terganggu. Kalau saya bilang Tuhan kok Allahku yang dahsyat, tarik napas. Yang kenceng. Saya mau dengar dari sini. Yuk, tarik napas dulu, tarik napas yuk. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Loh ini sudah semua ini. Dari depan sini kok kedengarannya seperti asam lambung naik ya. Cuma, ayo tarik napas yuk, tarik napas yuk. Percaya dia dahsyat, amin. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Yes, saya kehabisan kata-kata hidup menggambarkan kedahsyatan Tuhan kok. Yang setuju katakan amin. Gak ada lagi kata-kata hidup kok, selain bangga, heran, kagum dengan dia. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Iya. Gak ada kata hidup lain, yang setuju katakan amin. Percaya dia yang dahsyat membuat kita semua ketika menerima rohnya. Kita merdeka. Sekali lagi dengan saya katakan yuk, merdeka. Amin. Amin. Tapi jujur yuk. Ketika yang kita hadapi adalah, ketika kita terjadi yang kita hadapi banyak sekali hari-hari ini ketika terjadi badai. Nanti di tengah khotbah saya banyak kesaksian. Ketika terjadi badai sepertinya hari-hari ini berat loh. Yes. Saya sering mengalami hal seperti ini. Anda lihat. Berapa banyak hari-hari ini sepertinya sedang digoncang oleh badai yang besar. Saya di tekstil.
ketika pandemi kemarin, tekstil adalah salah satu yang paling berat. Saya merasakan sepertinya badai itu sedang menimpa saya. Berapa banyak hari-hari ini sepertinya seperti badai ekonomi sedang terjadi. Badai hubungan rumah tangga sedang terjadi. Berapa banyak hari ini sepertinya kita ini ada di tengah-tengah perahu itu loh. Sebentar, saya kalau khotbah jemaatnya diem begini ikut tegang loh. Tapi saya merasakan, jangan-jangan salah satu penumpang di perahu itu kita loh. Yang sedang kena badai. Mungkin hubungan rumah tangga. Badai suami istri. Badai ekonomi, pekerjaan atau apapun juga. Sudah mbok jangan tegang-tegang begitu ah. Jangan-jangan loh. Salah satu penumpang di perahu itu ada pendeta Matius Wibowo loh. Yang sedang menghadapi badai ekonomi. Karyawan kami dulu ribuan. Enggak nyaman loh kena pandemi kemarin. Saya tegang, takut. Jangan-jangan yang sedang pegang tiang di perahu itu Matius Wibowo loh. Masih ditambah lagi 4 bulan dari pelayanan tahun lalu. Saya pelayan di sini bulan Februari. Bulan Juni saya divonis sesuatu yang enggak nyaman. Ketika saya sakit dan berat badan saya turun, dengan tahun lalu mungkin saya turun sekarang ini sudah agak pulih kembali, saya turun sampai 15 kilo. Every day, setiap hari hampir setengah kilo saya drop. Singkat cerita, karena waktu aja. Awal Juni saya periksa di Jakarta, dokter pribadi saya, yang tahu benar keadaan saya, fisik saya dan sebagainya, dia kaget lihat saya. Singkat cerita kami didiagnosa bahwa saya kena kanker. Limfoma cancer. Kanker kelenjar getah bening, umumnya ada di leher, ketiak dan sebagainya. Tetapi yang saya punya ada di dalam perut saya. Saat itu divonis setelah di PET scan, diperiksa dan sebagainya sebesar 6,5 cm waktu di Jakarta. Jujur, saya merasakan jangan-jangan, gambar badai, yes. Yang sedang di belakang, yang sedang nongol-nongol kepalanya kecil itu jangan-jangan Matius Wibowo loh. Yang sedang kena badai, kesehatan dan sebagainya. Anda lihat, yang sebelah sana ini wajah kakek saya. Yes. Saat itu belum turun sekali fisik saya. Ini di Jakarta sebelum saya berangkat ke Singapura. Singkat cerita, saya drop. Ketika kami akhirnya memutuskan, dokter menunjuk bahwa Singapura. Saya untuk jalan ke pesawat saja sudah nggak kuat loh. Saya sudah nggak bisa untuk berjalan lagi. Sini di airport di Jakarta ketika saya mau ke Singapura, dibawa ke Singapura, saya harus didorong, dibantu oleh kereta dorong ini. Yang di depan, saya mohon maaf istri saya nggak ikut lagi ini hari ini. Yang di depan itu yang sedang nunduk, itu istri saya. Nunduk sambil mikir, habis berapa lagi ini? Saya yakin sedang pikiran semua. Dan saya merasakan hari-hari itu sepertinya saya seperti salah satu penumpang di tengah badai itu. Ekonomi belum selesai, masih divonis kanker. Sampai di Jakarta, dari Jakarta sampai di Singapura, singkat cerita setelah kami ketemu dengan dokter tertentu yang Tuhan saya percaya ini adalah rencana Tuhan.
Dokter yang merawat saya sama dengan dokter yang merawat Pastor Robert Lea. Saya nggak ada waktu untuk saya ketemu beliau juga di Singapura. 8 hari kami kemudian diulang di PET scan lagi di Singapura. Anda melihat yang putih yang ada sinarnya itu, ini CA saya. 8 hari ketika waktu di Jakarta dikatakan sebesar 6,5 cm. 8 hari kemudian di Singapura, besarannya menjadi 11,5 cm. Jujur hari-hari itu saya tegang. Saya nggak nyaman lagi. Saya down. Di Singapura, dokter yang merawat saya tidak menganjurkan saya untuk opnam, karena beliau berprinsip seperti ini, selama engkau masih kuat berjalan, pulang ke hotel. Saya ditemani oleh istri saya, jujur ketika ini banyak teman-teman saya, baik dari Medan, baik dari Jakarta, baik dari Magelang, tempat saya asal, Bapak Gembala saya, bahkan terbang ke Singapura hanya untuk berdoa. Jujur ketika saya tahu 11,5 cm, dokter aja mengatakan secepat ini bertumbuh. Saya panik loh. Saya ditemani istri saya dalam ketegangan, dalam ketidaknyamanan. Ketika sakit seperti ini, sepertinya serasa saya merasakan semuanya seperti nggak ada jalan. Adanya cuma takut, adanya cuma nggak ngerti, saya nggak ngerti, sepertinya jalan saya udah terkunci, tertutup dan sebagainya. Hari ini satu ayat yang luar biasa, saya diberkati juga. Sederhana yuk. Kira-kira hari kedua setelah saya diputuskan menjadi 11,5 cm, untuk mencari dosis yang tepat di kemo, saya hanya di kemo saja, untuk kemo, dan ada satu suntikan yang masuk langsung ke kanker saya nggak ngerti itu. Jujur, saya hanya teriak kesakitan yang tidak nyaman. Istri saya selalu mendukung, Pi kuat, engkau sanggup, engkau sanggup, engkau sanggup dan sebagainya. Tapi saya merasakan seperti ini, sepertinya terkunci, takut, gak ada jalan lagi. Di dalam Yohanes 20 ayat 19a, boleh kita baca bersama yuk, satu ayat yang ini aja, ayo, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena jujur. Saya juga adanya cuma perasaan takut, sepertinya sudah nggak ada jalan. Istri saya ketika saya terus mengalami sakit, aku nggak tahan, rasanya nggak karuan badan saya. Drop, berat badan saya turun terus setiap hari. Sepertinya jalan sudah terkunci, sudah nggak punya lagi semuanya, sudah nggak ada solusi. Malam kedua saya masih ingat dari setelah divonis saya kanker saya menjadi 11,5 cm. Adanya yang terjadi ketika saya merasakan kok jalan sudah buntu ya. Saya kecewa loh. Pendeta itu juga manusia ya Pak. Amin. Amin. Ada pendeta malaikat. Pendeta juga manusia loh. 23 tahun saya melayani Tuhan antar gereja, antar sinode. Ketika saya divonis dalam ketakutan sepertinya sudah nggak ada jalan lagi, adanya hanya sepertinya sudah buntu, kecewa, marah saya. Malam itu sekitar jam 1 waktu Singapura, istri sudah tidur, jujur saya jatuh. Kedagingan saya muncul, saya komplain. Tuhan yang seperti apa sih Tuhan yang saya sembah? Yesus yang mana yang saya layani? Satu saya teriak kok.
Enggak adil dong Tuhan. Tanpa pamrih saya melayani Engkau 23 tahun loh Tuhan. Saya enggak kuat Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti apa? Saya hanya teriak malam itu. Adanya hanya emosi, marah, saya enggak ngerti lagi. Menjelang pagi, saya terlalu emosi. Ini yang terjadi. Sehingga tadi saya katakan bahwa daging manusia, daging pendeta juga acap kali jatuh, Pak. Sampai menjelang pagi, saya percaya bahwa Tuhan berikan rema buat hambanya. Ketika saya teriak, Tuhan yang seperti apa sih? Yesus yang mana? Tiba-tiba saya dapat satu ayat yang luar biasa. Satu ayat baca bersama yuk. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Sepertinya dengan keras dia menegur saya. Saya tahu ayat ini disampaikan kepada salah satu muridnya Thomas. Ketika Yesus mengatakan, ada banyak tempat di rumah Bapakku. Dan aku akan pergi ke sana, aku akan tunjukkan jalan. Sebentar. Thomas mengatakan, aku nggak ngerti jalan mana itu. Ini jawaban yang di Yohanes 14 ayat 6 ini. Kata Yesus kepada Thomas waktu itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Malam itu ayat itu tiba-tiba menjelang pagi itu terus mengiang-iang dengan keras sekali. Saya nggak mau diganggu, saya tutup dengan bantal. Saya tutup telinga mata saya tutup. Kedagingan saya masih kuat. Sombong saya. Saya hafal ayat itu Tuhan. Saya ngerti ayat itu Tuhan. Tapi ini saya sakit, cancer Tuhan. Semakin keras ayat itu. Sampai akhirnya saya merasakan, iya ya. Dan malam itu saya percaya dia tidak berbicara untuk Thomas, tapi dia berbicara, Matius Wibowo. Apapun yang terjadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya mulai dikuatkan, yes Lord. Ini biarlah menjadi rema buat hambanya. Ketika hari ini Anda merasakan sepertinya aku sudah gak punya jalan lagi. Yuk, ayat ini juga boleh menjadi rema buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saat itu ketika saya merasakan sepertinya kunci atau pintu terkunci, tertutup, gak ada jalan karena takut seperti murid-murid Yesus. Setelah Yesus disalibkan, bangkit dan dia mulai menjumpai murid-muridnya. Seperti ayat tadi, ayat Yohanes 20 ayat 19a tadi. Dalam pintu yang terkunci, takut. Sepertinya saat itu saya juga merasakan yang sama. Tapi dengar. Yesus yang adalah jalan. Dia mampu tembus yang buntu itu. Tepuk tangan dong. Amin. Yes. Lanjutkan yuk yang 19b, tadi kita baca 19a, dalam keadaan terkunci pintu itu karena takut. Pada waktu itu, datanglah Yesus. Ini pintu terkunci loh. Kalaupun hari ini sepertinya kita nggak ada jalan. Yesus mampu masuk kok. Yang setuju katakan amin. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka yang sedang ketakutan.
Dan saya merasakan malam itu Yesus juga ada, dia tembus ke tempat saya ada malam itu di Singapura. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Saya merasakan, saya nangis. Saya sadar, Tuhan, aku jatuh tadi Tuhan. Aku hanya komplain, aku hanya teriak, Yesus yang mana? Mulai saat itu saya mulai merasakan damai, tenang. Saya bangunkan istri, saya dipeluk istri saya. Saya percaya bahwa istri adalah penolong yang istimewa. Selama saya mengeluh, saya teriak, sakit Mi, aku gak tahan, Yesus gak adil. Istri saya hanya peluk saya dan berkata, Nobi, keluarkan kata-kata yang baik. Ketika saya terus teriak, aduh sakit rasanya. Jangan aduh-aduh terus ganti, haleluya. Tapi bayangkan sakit boyok begini, pinggang sakit, aduh, suruh ganti, haleluya. Tapi dengar, pagi itu ketika saya mulai percaya bahwa ini adalah rema buat hambanya. Dan saya percaya Yesus ada bersama kami saat itu. Saya dipeluk istri saya, ayo sepakat. Karena saya percaya apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Ketika engkau mengikatnya yang baik-baik, terjadi yang baik. Amin. Bisa tampilkan ayatnya yuk? Yes. Di bumi ini manusia 2 orang yang sepakat saja punya kuasa yang luar biasa loh. Yang setuju katakan amin. Apalagi sepakat dengan Tuhan. Itu saya peluk nangis. Ayo sepakat. Tidak hanya sepakat kita berdua bahwa Tuhan pasti buka jalan. Tapi biar sepakat dengan Tuhan. Saya bacakan. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di... Sama-sama dengan saya katakan yuk, sepakat. Amin. Saya mulai merasakan, saya mulai jalan. Ayo kembali ke yes. Jujur saya mulai damai. Sejahtera. Biarpun sakitnya masih enggak nyaman. Singkat cerita, untuk menentukan dosis kemo dan obat yang harus masuk langsung ke cancer saya. Ini hampir 10 hari. Saya enggak betah lagi di Singapura. Saya minta izin pulang. Saya bilang, dok, jika udah siap kemo, beritahu kami. Kami akan terbang lagi ke Singapura. Saya balik ke Indonesia. Saya mulai menjalani kemo di Singapura. Setelah ketemu geger 10 hari dari kejadian ini. Saya mulai di kemo. Enggak nyaman loh di kemo loh. Mulut ini sepertinya hancur loh Pak. Semuanya makan apa aja perih, gak karuan, gak ada rasa, semuanya fisik lemah. 2 hari dari kemo saya untuk narik tas jinjing, tas yang di pesawat apa namanya? Tas kabin aja. Saya gak kuat loh. Saya selalu mengatakan, Mi, aku sakit. Tapi saya hari ini, hari-hari setelah saya dapat rema ini, aku percaya kau. Only Jesus, jalan. Only Jesus, kebenaran. Only Jesus, hidup. Amin. Saya jalani proses kemo, fisik lemah dan sebagainya. Kemo 1 jalan, dari di kemo saya biasanya hari ke-3, ke-4 saya minta pulang lagi ke Indonesia karena setiap 3 minggu saya harus kemo lagi ke Singapura. Dalam keadaan fisik lemah, makan gak nyaman, gak enak. Istri saya kembali, ayo Pi, terus
Harus kuat, harus kuat, harus kuat. Saya mulai tenang tapi tetap saya sudah sepakat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, only Jesus. Saya tenang jalani. Kemo 1, kemo jalan. Setelah sepakat, kira-kira bisa terjadi masalah enggak? Kemo 1 jalan, kemo kedua berjalan normal. Dalam keadaan saya nggak bisa makan loh. Tapi istri saya terus paksa, masuk, harus makan, harus makan. Ini hancur semua geraham saya. Bibir saya rusak, gak karuan. Tapi dokter sudah kasih resep tertentu. Fisik saya lemah sekali ketika di kemo. Singkat cerita, pada tanggal 13 Agustus hari Minggu sore, saya terbang lagi ke Singapura. Karena besoknya saya harus PET scan lagi dan kemo yang ketiga. Minggu sore selesai saya ibadah, saya nggak melayani karena saya stop semua jadwal saya, termasuk di Medan pun saya hold semua. Saya terbang ke Singapura, sampai di Singapura sore hari, siang hari sore. Saya istirahat di hotel sebentar dengan istri, kemudian istri ngajak, ayo Pi di dekat Orchard sana, yuk jalan cari makan. Selesai makan sop, saya mau balik ke hotel. Tiba-tiba saya merasakan kok mulai pusing lagi ya. Waktu saya mulai divonis cancer tadi, nafas saya sepertinya juga sesak loh. Karena ada yang sudah hampir masuk ke paru-paru saya. Mimi, aku kok gak bisa nafas, saya bilang. Ketika saya mau jalan dari hotel ke rumah makan itu dekat, jadi kami jalan kaki. Mi, aku gak tahan nih. Kok pusing ya? Tiba-tiba mulai gelap. Saya sepakat dengan istri doa. Ayo Bi, doa. Beri kekuatan, beri kekuatan. Beberapa saat saya terus berdoa dengan berdua istri. Saya mulai sepertinya, oh iya, ayo balik nih. Ketika jalan, baru kira dapat 5-7 langkah, saya gontai. Ada sesuatu yang terjadi, tapi saya mohon kalau yang gak tahan tutup mata. Saya pendarahan besar. Anda lihat saya pakai celana soklat. Saya ditolong seseorang, kemudian saya akhirnya duduk diberi kursi. Untuk mempersingkat, saya akan klik dulu aja ya. Singkat cerita, saya pendarahan sangat besar. Berliter-liter. Lampu yang putih seperti ini redup, lama-lama gelap. Saya panik. Mimi, aku gak bisa lihat lagi. Pendarahan berliter-liter. Tadi celana saya yang dari warna krem berubah menjadi semua darah semua. Singkat cerita istri saya kontak dokter yang merawat. Dia bilang, kami kirim ambulan dan sebagainya. Kami dibawa lagi ke Mount E. Ambulan datang, tapi ketika ambulan datang, saya ada anak bapak gembala saya yang udah tinggal stay di Singapura, nemani saya, nemani kami. Dia datang juga, saya ngomong sama anak bapak gembala saya, namanya Milkah, Mil, Om gelap ini. Tapi saya merasakan perut Om ini, kok kayaknya enteng sekali loh. Saya ngomong sama istri saya, Mi, darah berliter-liter keluar, tapi saya merasakan perut aku kok rasanya enteng banget loh, Mi. Ini saya percaya Tuhan sedang merontokkan kanker babi. Jangan amin dulu. Dokter gak percaya itu. Sebentar nanti. Sebentar. Benar. Sampai istri saya sambil nangis, Milkah, anak bapak gembala saya juga nangis. Anak bapak gembala ngomong begini, Om, saya ngomong, ini pasti Tuhan sedang merontokkan kanker Om. Saya bilang. Ngomong begini, Om punya iman, ya punya iman, percaya boleh. Tapi jangan gede-gede. Tapi saya ngomong, ini aku enteng. Biarpun gelap loh. Saya dibawa ke ambulan, ke rumah sakit di Mount E. Tapi yang di Novena ini. Novena di sana. Singkat cerita, loh kok botak begini beda ya?
nanti di terakhir saya fotonya nanti disiapkan setelah terakhir aja. Setelah terakhir saya khotbah kemarin saya di Medan Desember kemarin. Saya masih botak begitu. Singkat cerita saya ditransfusi, tambah darah dan sebagainya. Dokter sudah di situ loh. Hebat sekali. Hari Minggu loh. Minggu sore. Dokter mengatakan, saya belum pernah melihat pasien yang di kemo pendarahan berliter-liter sebanyak ini. Singkat cerita dokter mengatakan, saya harus periksa nih. Saya harus kontrol dulu apa yang membuat pendarahan itu. Sehingga singkat cerita saya dipanggil dokter yang bukan dia yang handle, tapi temannya. Saya di kolonoskopi dan endoskopi dan seluruh perut saya diperiksa. Mencari sebab pendarahan dari mana yang sobek, dari mana yang rusak dan sebagainya. Singkat cerita dokter itu mengatakan besok saya akan kolonoskopi, endoskopi dan sebagainya. Saya melalui proses itu, besoknya lagi lusa, dokter itu datang. Dia tunjukkan semua hasil perut saya, usus dan sebagainya, lambung dan sebagainya. Dia bilang, saya nggak ketemu tuh. Yang membuat pendarahan sebegitu banyak, yang sobek, yang luka, tidak ada. Dokter perut itu sampai bingung, saya nggak ngerti dari mana nih pendarahan dari mana. Singkat cerita mereka akhirnya kontak dokter cancer itu kemudian datang di depan kami, di depan saya. Dokter mengatakan kalau begitu pendarahan sudah stop, sudah. Besok PET scan lagi saya mau lihat. Singkat cerita saya masih ingat betul tanggal 16 Agustus saya di PET scan. Masuk satu alat yang besar, modern sekali. Waktu saya ditentukan 11,5 cm kanker saya, kira-kira hanya 30-40 menit PET scan-nya. Saat itu kok lebih dari 1,5 jam. Wih. Saya di ruangan sendiri, dokter di balik kaca, dia pegang komputer ini dan di balik kaca dengan perawatnya. Di ruangan itu hanya saya sendiri dengan alat yang modern itu, saya hanya berpikir, kok nggak selesai-selesai ya? Yang dulu hanya 30-40 menit, ini kok 1,5 jam. Saya mulai tegang. Jangan-jangan nih, perut saya hancur. Kanker nyebar, saya pikir seperti itu. Di balik ketegangan 1,5 jam kemudian, tiba-tiba perawat masuk ke ruangan. Saya mohon maaf nih, perawat ini dari Malaysia mungkin. Karena saya minta bahasanya saya minta bahasa Indonesia. Sehingga perawat ini masuk pakai jilbab, pakai masker. Maskernya tebal sekali, Pak. Saking tebalnya masker, suaranya enggak jelas, Pak. Dia mau, Mak, nanam yang ulang, Mak. Loh, karena maskernya tinggi, Mak, nanam ulang, Mak. Saya mau balas dengan sebindeng, Kak. Enaknya ulang. No. Singkat cerita, intinya suster itu memberitahu bahwa dokter minta diulang. Jadi perut saya, dokter minta diulang bagian perutnya, makan diulang PET scan. Bapak siap? Saya kan nggak mungkin jawab, nyam. Saya bilang, oke, saya hanya komplain seperti ini. Sus, sorry. Alat secanggih ini, sebaru ini, apakah pasien sering diulang seperti saya? Susternya jawab, nah mas, pertama. Wow, saya yang siap. Terus singkat cerita saya dibuka alat itunya, saya diberi minum dulu sangat banyak. 5-10 menit istirahat, dia bilang siap Pak, siap. Saya mulai lagi masuk lagi. Terus saya dibawa masuk alat itu lagi yang pakai lawan. Jujur sini tegang loh. Tapi jujur, ketika di PET scan ulang ini, saya dapat banyak ayat menguatkan saya. Saya sudah berdamai, saya sudah sepakat dengan Tuhan. Amin. Ada satu ayat. Wow. Ini ketika saya di PET scan ulang. Segala
Yes. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Hanya satu, tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Kayaknya ketinggian ya. Kasihan jemaat. Ayo segala berkala yuk, angkat pujian ini, refnya aja yuk. Dapat ku tanggung, yes, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Thank you Lord. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Di tengah saya diulang pet scan. Filipi 4 ayat 13 itu, yes Tuhan, segala perkara Tuhan dapat ku tanggung. Tapi setengah jam lebih lagi loh saya diulang pet scan perut. Lama-lama ada sesuatu yang berbisik loh. Kalau ditanggung terus capek loh. Bener? Nanggung kartu kredit aja pusing loh. sorry sebentar. Tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Tapi jujur, kalau hanya ditanggung, kapan dapat dilalui? Bahasa Inggris saya terbatas, sangat terbatas. Tapi saya sering membandingkan dengan King James. Saya tidak mengatakan terjemahan bahasa Indonesia salah. Tapi saya diberkati dengan awal di King James sama di dalam Filipi 4:13. I can do. Amin. Amin. Saya dikuatkan dengan King James ini. Kalau engkau merasakan sepertinya ditanggung sudah berat, yes. Ayo lakukan, kerjakan, engkau lalui dan engkau akan menang bersama aku. Yang setuju katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan, I can do. Amin. Amin. Saya dikuatkan, saya percaya Tuhan. Singkat cerita, selesai saya diulang PET scan, hasil kan tidak seketika, waktu itu tanggal 16 Agustus. Besoknya baru dia bilang, besok hasilnya di dokter cancer Anda. Singkat cerita tanggal 17 Agustus, saya baru ke dokter itu. Di Indonesia 17 Agustus hari apa? Libur enggak? Libur. Aneh Pak, di Singapura enggak libur itu Pak. No. Jujur tanggal 17 Agustus, saya ketemu dokter cancer itu. Dokternya duduk di meja saya melihat ada satu amplop besar, coklat. Anda melihat ada namanya itu nama baptis saya nggak tercantum, hanya Setio Wibowo, tanggalnya jelas 16 Agustus 2023. Jujur saya tegang, saya kan belum mengerti hasilnya. Dokternya diam lagi. Dokternya duduk sambil diam saja. Aduh, saya ini semakin nggak karuan. Aduh. Saya bilang, gimana dok? Dokternya hanya senyum. Wow. Agak senang nih saya senyum. Kemudian dokternya bangkit, berdiri, dan dia salami saya. Good news. Wow. Saya senang, sukacita, saya hanya berpikir, good news, berita baiknya ini, cancer saya mengecil nih. Saya sembuh dan sebagainya. Mengecil. Dok, kanker saya mengecil dok. Enggak jawab lagi, dia peluk saya. Dia ngerti bahwa saya preacher, saya pembicara. Dia seorang Hindu. Saya dipeluk dia. Good news.
berita baik. Singkat cerita dia buka lagi, langsung aja dibilang, to the point. Anda bisa melihat? Jujur saya dan istri saya, waktu itu dokter menerangkan, ini 15 Juni 2023, 11,5 senti yang putih. Kalau yang ada putih di belakang itu adalah tulang belakang saya. 16 Agustus atau tepatnya saya tahu tanggal 17 Agustus itu, dokter mengatakan good news-nya adalah cancer bukan hanya mengecil, tapi dan selesai. Habis. Amin. Amin. Istri saya nangis. Dia peluk saya, Bi, miracle. Bi. Istri saya ngomong dengan dokternya, dok, berarti waktu pendarahan kemarin yang berliter-liter, itu benar dong, kanker rontok dari situ. Dokter ngomong, no. Secara medis nggak ada kanker rontok dari pendarahan. Tapi kanker itu akan larut dengan keringat kita sehingga sering untuk minum ketika di kemo. Minum yang banyak dan air keringat dan kencing itulah kanker rontok. Tapi belum pernah ada kanker yang rontok karena pendarahan seperti kamu. Ketika saya ngomong miracle, dok, istri saya ngomong miracle. No, dia Hindu. Kami sembah, kami sujud di depan dokter. Bukan dokter yang saya sembah, Jesus. Saya bilang, justru ketika dunia dokter mengatakan tidak mungkin, saat itulah Tuhan sedang bekerja. Berikan tepuk tangan dong. Keren. 11,5 senti dalam waktu hanya 2 bulan. Kalau Tuhan mau bekerja dan selesai. Saya diulang lagi, dokter masih penasaran. Secara medis saya nggak ada menerangkan. Setelah kemo dia bilang, istri saya kan paling senang kalau istri kan paling senang kalau ngirit ya. Benar? Istri saya langsung komplain, dok, kalau begitu kemonya cukup 3 kali, dok. Karena sekali kemo nggak murah di sana, di atas 100. Dan saya nggak di cover asuransi, biar yang mengcover hanya Tuhan saja. Istri saya ngomong, dok, berarti kemonya cukup 3 kali, dok. Sukacita istri saya, dia bilang, no. Selesaikan 1 paket 6 kali. Setelah kemo keempat, dokter minta ulang PET scan lagi. Saya mau lihat benar-benar clean dan selesai atau tidak. Kemo keempat diulang, clean, bersih. Amin. November saya selesai kemo yang ke-6. Dokter minta 40 hari dari kemo terakhir, Desember awal, ulang lagi PET scan. Saya di rumah persembahan Desember itu. Langsung saya ke Singapura dan selesai di PET scan lagi, clean, bersih. Amin. Foto saya yang gundul ketika saya khotbah di Medan ada enggak? Sama dengan yang tadi yang terbaring, botaknya. Ini saya di Medan Desember kemarin saya masih botak seperti ini loh. Saya percaya yo, hari ini Tuhan masih bisa bekerja ajaib. Ketika dunia sudah mengatakan sepertinya nggak mungkin dan sebagainya, justru saat itulah Tuhan sedang bekerja. Amin. Amin. Semua maju untuk kemuliaan Tuhan, amin. Gereja ini perlu bertumbuh. Menangkan Batamnya. Amin. Semua mau maju, amin. Semua hamba Tuhan maju, amin. Pemusik maju, amin. Singer maju. Udah gak tepuk tangan ya.
Saya mohon maaf, saya biasa nggak khotbah setegang ini. Biasanya saya berikan joke-joke tertentu. Tapi saya percaya biar pagi ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Ini saksi nyata. Amin. Segala perkara. Perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong. Kalau nggak keberatan bangkit berdiri yuk, kita mau akhiri. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tangkap yuk. Tak pernah Dia mengecewakan. Hanya Yesus yang tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Angkat sembahmu yuk segala Perkara dapat ku tangguh. Thank you Lord. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala jemaat Tuhan aja yuk. Segala I can do, lakukan, lalui perkaramu. Amin. Satu menit saya minta waktu. Jangan batasi dengan waktu deh. Tapi hari ini tangkap. Tuhan kita nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Apa sih yang menjadi masalah, apa yang menjadi persoalan? Hamba juga sampai detik ini masih punya permasalahan ekonomi, nggak gampang loh factory sebegitu gede. Tapi saya percaya kok segala perkara tidak hanya ditanggung, tapi lalui. Hadapi bersama dengan Tuhan. Hari ini Anda yang datang mau berdoa, apapun yang jadi masalah kami gak ngerti. Tapi yuk angkat tangan kananmu ke atas. Jangan hanya hambamu yang diberkati Tuhan. Jangan hanya hambamu yang terima mukjizat Tuhan. Kau lihat Tuhan, tangan kami terangkat Tuhan, hati kami terangkat ke atas. Berkati dengan berkat yang ajaib Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, yang sakit sembuh Tuhan. Yang berbeban berat ada kelegaan dari Engkau Tuhan. Semuanya pulihkan, jadikan baik Tuhan. Diberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Diberkati gerejamu di tempat ini Tuhan. Diberkati hambamu Pak, di tempat ini Tuhan. Seluruh hamba Tuhan di tempat ini Kau berkati ajaib Tuhan. Seluruh yang datang, termasuk yang live streaming, Kau berkati ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika dunia mengatakan sudah mustahil, tidak mungkin. Ketika dokter mengatakan secara medis gak masuk akal, gak mungkin. Justru saat itulah Tuhan sedang bekerja. Tangkap janji itu. Ayo bersama-sama yuk, angkat yuk. Segala perkara yuk. Segala